Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah al-Adawiyah, dikenal juga dengan nama Rabi'ah al-Basriyah, adalah seorang sufi wanita yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik pada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Rabi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dan di murid-murid perempuan dan zahidah. Ia mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the Grand Master atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lainnya seperti Ibnu Farid dan Zunnun al-Misri. Kezuhudan Rabi'ah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah dan menulis riwayat-riwayat hidupnya. Rabi'ah dilahirkan di kota Basrah, Irak sekitar abad ke-8, yakni tahun 713 sampai 717 Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah, yang berarti anak keempat, dan ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya ia berkata pada Ismail agar jangan bersedih karena anaknya Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang akan mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian ayahnya Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudaranya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai lainnya. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah, Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Rabi'ah sebagai hamba sahaya memberlakukannya dengan kejam, sehingga Rabi'ah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia dapat bebas dari perbudakannya, maka ia tak akan berhenti sedikit pun untuk beribadah. Ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, pedagang yang menjadi majikannya itu terkejut oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabi'ah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah, yang berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa tak biasa yang terjadi pada Rabi'ah, pedagang itu menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Sebelum Rabi'ah pergi, pedagang itu menawarkan Rabi'ah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabi'ah. Namun karena kezuhudannya, Rabi'ah menolak, dan sesuai janjinya, jika ia bebas, maka Rabi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara ke padang pasir.
Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh para zahid lainnya untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan Ats-Tsauri, dan Syakik Al-Balkhi. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat sehingga dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog, dan ulama Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya. Juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri, dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Rabi'ah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan Al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Rabi'ah, juga meminangnya. Namun hal itu masih diragukan kebenarannya, mengingat Hasan Al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabi'ah. Rabi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Rabi'ah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama, sebab tidak ada kependetaan dalam syariat Islam. Rabi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah, sehingga atas dasar itulah Rabi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Ketika menjadi hamba sahaya, Rabi'ah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada Ilahi, tanpa pamrih atas pahala, surga, dan penyelamatan dari azab neraka. Rabi'ah terkenal dengan metode cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan mistik Rabi'ah menggambarkan kesalehan dirinya, dan banyak di antara mereka yang menjadikannya sebagai kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Rabi'ah Al-Adawiyah terkenal zahid atau tidak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi, dan tak pernah mau meminta pertolongan pada orang lain. Ketika ia ditanya mengapa ia bersikap demikian, Rabi'ah menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada Dia yang memilikinya, apalagi orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya." Berbeda daripada zahid atau sufi yang mendahului dan sezaman dengannya, Rabi'ah dalam menjalankan tasawuf itu bukanlah karena dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah atau takut kepada neraka. Hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Para ulama tasawuf memandang Rabi'ah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf di fase dominasi emosi takut pada Allah menuju fase dominasi atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya. Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan Al-Basri sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah telah dinaikkan maknanya oleh Rabi'ah sebagai zuhud karena cinta kepada Allah. Rabi'ah telah membuka jalan ma'rifat ilahi sehingga ia menjadi teladan bagi para cendekiawan muslim seperti Sufyan Ats-Tsauri, Rabah bin Amr Al-Qaisi, dan Malik bin Dinar. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan sufisme dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan panutan kehidupan sufistik, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi. Dan secara praktis penulis-penulis besar sufi selalu membicarakan ajarannya dan mengutip syair-syairnya sebagai seorang ahli tertinggi. Di antara mereka adalah Abu Talib Al-Makki, As-Suhrawandi, dan teolog muslim Al-Ghazali yang mengacu pada ajaran-ajaran Rabi'ah sebagai doktrin-doktrin dalam sufisme. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak tasawuf Rabi'ah.
syair-syair kecintaannya kepada Allah kemudian banyak keluar dari ucapan sufi-sufi besar seperti Fariduddin Al-Attar, Ibnu Fardih Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi telah ditemui lebih dahulu oleh Rabi'ah. Kemudian sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Rabi'ah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya Abdah binti Abdi Syawal yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Rabi'ah tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang yang saleh ingin mendampinginya, namun Rabi'ah menolak. Rabi'ah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah dan dimakamkan di kota Basrah, Irak. Demikian sekilas perjalanan kehidupan Sufi Rabi'ah Al-Adawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.